Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang beriman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yayasan Dana Mustadafin kembali menyajikan podcast bersama Ustadz Abdullah Bek dengan tema yang berbeda, yaitu wikalah dalam fikih. Sebelum itu, mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Mudah-mudahan baik, insya Allah. Alhamdulillah. Ya Ustadz, pada kesempatan kali ini temanya adalah wikalah dalam fikih. Ya, melanjutkan tema sebelumnya, yaitu marja'iyah dalam Islam. Bahwasanya marja'iyah atau posisi seorang marja itu sebagai perwakilan bagi para imam maksumin. Dan kali ini seorang marji, seorang faqih atau seorang mujtahid pun punya perwakilan, Ustaz. Bagaimana itu bisa berlaku, Ustaz? Apa yang dimaksud dengan wikalah dalam fikih khususnya? Tadi sudah dimulai tentang apa yang disebut dengan marja'iyah, dan marja'iyah sebenarnya adalah melanjutkan dari apa yang telah dilakukan oleh para imam Ahlul Bait alaihimussalam sebagai pelanjut risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para imam di zamannya, di setiap zamannya itu adalah menjadi rujukan. Tapi pada saat yang sama, para imam itu tidak mungkin menjangkau semua wilayah, semua daerah di mana di situ ada para pengikut Ahlul Bait. Karena itu para imam juga memiliki wakil untuk menyampaikan ajaran yang beliau ajarkan atau menjawab pertanyaan dari umat saat itu, dan umat tidak bisa langsung bertemu dengan imam karena waktu, karena jarak yang memisahkan antara mereka, khususnya kemudian pada zaman atau pada masa ghaibah. Pada masa ghaibah sughra khususnya, Imam Mahdi telah menunjuk wakil, dan wakil itulah yang kemudian menjadi penghubung antara umat dengan imam, dan begitu juga sebaliknya. Maka pada masa ghaibah kubra, di mana posisi rujukan imam itu diambil alih sementara sesuai dengan arahan dan sesuai dengan mandat dari Imam Al-Mahdi Ajallallahu Farajahu Syarif, maka para marja itu juga mengalami hal yang sama, yakni para marja itu tidak bisa menjangkau semua wilayah di mana di sana terdapat pengikut Ahlul Bait, terdapat mereka yang taklid kepadanya, maka diperlukan apa yang disebut dengan para wakil, yakni proses itu pemberian mandat itu disebut dengan wakalah. Ya Ustadz, ya kalau di zaman dulu, zaman para imam, mungkin faktornya jarak Ustadz ya, untuk bisa umat itu bersambung dengan beliau. Sehingga beliau, para imam ini menempatkan wakil-wakil di berbagai daerah. Nah, untuk zaman sekarang ini dengan media-media itu mempermudah komunikasi antara umat dengan para marji, Ustaz. Nah, itu perlu tidak Ustaz dengan adanya wikalah itu? Ya, memang boleh jadi banyak hal sudah diambil alih oleh adanya perkembangan teknologi, misalnya media, katakan internet dan semacamnya, itu adalah mempermudah, atau boleh jadi di sebagian tempat tidak perlu lagi kepada
apa yang kita sebut dengan wakalah tersebut. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan sosok itu sepertinya pada masa ini pun masih tidak bisa tergantikan. Katakan di sebuah tempat diperlukan adanya sosok pribadi yang di situ bisa menyelesaikan masalah, misalnya menyelesaikan sebuah sengketa, perlu kepada solusi, itu kan tidak bisa semuanya kembali kepada katakan marjaknya, kecuali melalui apa yang kita sebut wakalah. Kalau saya boleh contohkan misalnya bahwa pada negara modern saat ini, di mana negara itu juga punya namanya kedutaan, itu kan. Kedutaan itu filosofinya adalah karena masing-masing negara tidak bisa untuk kemudian punya akses atau punya katakan program atau punya kemudian solusi untuk rakyatnya yang katakan datang ke negara lain. Dia juga perlu di situ untuk menuntut hak-haknya, perlu juga memberikan pelayanan. Maka disitulah dibangun apa yang disebut dengan kedutaan. Hal yang sama kita bisa katakan bahwa boleh jadi saat ini dengan adanya hubungan yang sudah canggih, maju, boleh jadi sudah tidak perlu kepada kedutaan. Saya kira kenyataannya saat ini masih diperlukan karena itu tadi bahwa adanya kehadiran fisik wakil itu ya, duta itu masih diperlukan ya, apa yang kita istilahkan saat ini dengan fisik atau offline atau mungkin apa hibrid ya dalam sebagian kondisi gitu ya. Jadi saya kira itu mungkin masih menjadi bagian yang tidak bisa tergantikan. Ya Ustadz, menurut antum apa kriteria orang-orang yang layak menduduki posisi ini, yaitu sebagai wakil marja, atau dia punya wikalah yang resmi langsung dari seorang marja? Kriteria mungkin ada kriterianya. Sebelum sampai ke situ, saya pikir perlu untuk kita membedakan beberapa istilah. Yang pertama adalah mungkin yang paling rendah, boleh dikatakan itu sebagai orang yang punya ijazah, ya. Kalau kita bicara tentang humus tadi, secara tertulis. Ya, jadi ijazah itu artinya bahwa dia punya otoritas untuk misalnya mengumpulkan uang zakat, uang humus, ataupun beberapa jenis dana syar'i lain. Kalau dalam konsep Ahlus Sunnah, kita mengenal misalnya ada istilahnya amil. Dalam Syiah juga ada amil. Tapi amil itu yakni orang yang bisa menjadi pengumpul zakat dan juga kemudian mendistribusikannya. Dalam Ahlus Sunnah secara umum katakan setiap orang berhak untuk melakukan itu. Misalnya di masjid-masjid dan semacamnya. Memang dalam sebagian konsep, walaupun di Ahlus Sunnah barangkali ada yang punya konsep bahwa tidak setiap orang, tapi kan hak untuk mengumpulkan itu sebenarnya ada pada orang atau lembaga yang memang menggantikan posisi Nabi. Kan ayat itu mengatakan bahwa wahai Nabi, ambillah dari mereka zakat, sedekah, dan seterusnya. Jadi ada perintah dari Allah kepada Nabi, khudz min amwalihim. Setelah Nabi siapa? Saat ini tidak ada Nabi, maka posisinya diambil oleh lembaga atau orang yang diyakini sebagai katakan kepanjangan tangan daripada Nabi, sesuai dengan konsep yang diyakini. Sebagian kaum muslimin meyakini adanya misalnya presiden, katakan raja di satu tempat itu adalah mewakili Nabi saat ini.
Seperti itu ayat itu Ustaz ya. iya betul. Innama ya'muru masajidallah Ya, boleh man jadi itu amana bagian billah juga, bagian. Tapi kalau itu agak umum. umum Itu agak ya. umum. Tapi kalau ini ayat itu spesifik mengatakan khudz min amwalihim. Jadi perintah kepada Nabi. Karena itu mungkin di Indonesia ada yang namanya Basnas, itu yang merupakan bagian daripada dibentuk oleh negara, dibentuk oleh presiden. Karena sebenarnya dari awal haknya adalah hak presiden untuk bisa mengumpulkan sesuai dengan konsep bahwa presidenlah sebagai katakan yang menduduki kedudukan Nabi di zaman seperti ini. Nah, dalam Syiah ada yang konsep disebut tadi dengan marja'iyah sebelumnya, bahwa merujuknya umat itu kepada marja dan dalam hal mengumpulkan dana syar'i yang memang dibolehkan untuk mengumpulkannya sesuai dengan otoritasnya adalah sang marja boleh jadi mengangkat orang yang mendapatkan mandat otoritas sangat terbatas, hanya bisa mengumpulkan dan mendistribusikan itu pada misalnya humus, zakat atau dana syar'i lainnya. Itu istilah pertama disebut dengan ijazah. Orang yang mendapatkan ijazah, orang yang mendapatkan otoritas untuk mengumpulkan langsung dari dana syar'i. Betul, ya. Daripada marja. Kantor marja. Ya, kantor marja, ya. Yang kedua adalah disebut dengan wakalah. Kalau tadi sebentar sebelum kita pindah, kalau ijazah itu seorang marja akan memberikannya paling tidak orang yang mendapatkan ijazah itu sudah dipahami, diidentifikasi sebagai orang yang tahu hukum-hukumnya, hukum masalah khususnya yang berhubungan dengan dana syar'i. Yang kedua adalah tentu dipercaya, artinya dia adalah orang yang bisa menjaga amanah. Apa itu yang disebut dengan hakim syar'i? Oh, enggak. Bukan ya? Tidak ada hubungannya dengan penghakiman, tidak ada hubungannya dengan menyelesaikan katakan sengketa, tidak. Dia hanya bertugas untuk mengumpulkan dana syar'i saja. Lalu istilah hakim syar'i itu kemudian selain ijazah itu ada yang disebut dengan wakalah. Wakalah itu artinya adalah dia mewakili sang marja. Wakalah itu ada dua. Ada wakalah khosoh, ada wakalah amma. Ada wakalah yang mana seorang marja mewakilkan kepada orang tertentu dalam menyelesaikan problema tertentu, dalam menyelesaikan sebuah katakan masalah tertentu. Ya. Itu disebut dengan wakalah khosoh. Ya. Ada lagi yang disebut dengan wakalah amma. Wakalah amma itu adalah perwakilan atau mandat yang diberikan oleh seorang marja kepada seseorang atau boleh jadi lembaga, di mana dia punya otoritas lebih luas, hampir sama dengan otoritas yang dimiliki oleh sang marja untuk menyelesaikan berbagai problema, untuk bahkan misalnya kalau contoh dalam humus, kita tahu bahwa dalam humus itu kan terbagi menjadi dua distribusinya. Distribusinya adalah terbagi menjadi dua. Yang satu disebut dengan bagian atau saham sadah, yakni milik para sayyid atau syarifah yang bersambung nasabnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia pengikut Ahlul Bait dan dia membutuhkan. Itu yang dalam ayat disebut sebagai miskin, yatim, dan ibnu sabil dalam surat Al-Anfal itu ya. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan saham imam. Saham imam itu adalah bagian miliknya imam zaman kita saat ini, yang dalam ayat itu disebut hak Allah, Rasul, dan Al-Qurba, yakni Ahlul Bait. Kemudian saham imam diapakan? Para marajih biasanya mengatakan bahwa saham imam itu bisa digunakan untuk apa yang mana imam zaman ridho, imam zaman rela. Secara mutlak tidak. Hanya apa yang sudah diyakini pasti bahwa imam zaman rela,
itu pada satu hal, yakni hal-hal yang mendukung dakwah, mendukung syiar Islam gitu kan. Selain itu tidak. Tapi kalau wakil imam atau wakil marja secara mutlak, maka boleh jadi ada kondisi tertentu di mana dia bisa mengidentifikasi bahwa imam, kalau imam atau kalau dia sebagai imam atau imam posisinya saat ini bisa langsung punya akses kepada banyak orang misalnya, maka imam akan identifikasi ada sebuah gempa, ada sebuah banjir yang mana imam tidak akan rela untuk kemudian menyaksikan dia katakan mati, kelaparan dan seterusnya. Maka seorang wakil itu artinya dia bisa menentukan, walaupun tadinya saham imam hanya khusus untuk dakwah, tapi dalam kondisi begini dia bisa mengidentifikasi bahwa imam kalau hidup bersama saya saat ini menyaksikan orang yang akan mati begini misalnya, kemanusiaan dan tidak ada gantinya, maka imam pasti akan mengatakan itu bagian saya, kasih dia, dalam rangka menyelamatkan nyawa. Nah, ini posisi wakil itu betul-betul tinggi, makanya wakil imam atau wakil marja itu adalah posisinya dia seperti marja yang menyaksikan. Nah, makanya dalam sebagian kondisi kita mendapat misalnya bahwa sang marja memberi pengumuman bahwa karena adanya entah gempa bumi atau misalnya banjir besar, di situ banyak yang membutuhkan, maka saat itu sang marja membolehkan misalnya setengah daripada saham imam itu atau bahkan lebih 2/3 misalnya untuk disalurkan kepada mereka. Baik saham imam atau boleh jadi pada saham sada, walaupun umumnya pada saham imam karena saham sada sudah jelas yakni para sayyid itulah yang bisa untuk menerimanya. Tapi pada saham sada yang dikhususkan kepada apa yang direlai oleh imam, dianggap oleh imam sebagai sesuatu yang memang layak untuk diberikan, secara umum hanya pada dakwah. Tapi boleh jadi ada kasus-kasus tertentu sang marja mengidentifikasi, misalnya imam akan memberikannya juga saat itu pada kondisi tertentu. Wakil, kalau memang wakil itu adalah wakil mutlak atau wakil umum, gitu kan, maka dia juga adalah bisa untuk mengidentifikasi seperti itu. Ya Ustadz, wikalah ini apa sebatas dalam urusan dana syar'i atau juga dalam urusan-urusan lain Ustadz? Itu tergantung, kalau tadi ijazah adalah pada dana syar'i saja. Tapi pada wikalah, kalau wikalahnya khusus juga masih terbatas kepada apa yang memang ditentukan dan biasanya diminta dan diberi gitu kan. Boleh jadi untuk menyelesaikan satu masalah, katakan ada yang kemudian meminta pandangan, meminta putusan, meminta untuk kemudian seperti urusan warisan. Boleh jadi ya, misalnya ada perceraian. ada katakan harta atau ada anak yatim dan seterusnya yang memang perlu untuk kemudian hartanya diselamatkan misalnya, itu boleh jadi seseorang meminta fatwa, kemudian fatwa itu hasilnya misalnya dia ditunjuk sebagai wakil marja untuk urusan katakan tertentu, ada anak yatim yang terlantar dan semacamnya, itu untuk itu saja. Nah, lain halnya dengan dalam urusan dana syar'i itu wikalah yang mana, Ustaz? Yang pertama, yang ijazah. Yang ijazah ya. Ijazah. Yang ijazah. Iya, iya. Iya, Ustaz. Berarti para marje atau seorang marje itu juga memberikan ijazah kepada orang-orang tertentu di berbagai wilayah sampai ke Indonesia. Itu nggak harus satu orang, tapi bisa juga banyak gitu, atau ada batasan tertentu atau gimana, Ustaz? Ya, karena hubungannya dengan katakan praktis ya, artinya apa yang kemudian bisa dilakukan dan dibutuhkan, maka boleh jadi ada lebih dari satu. Menurut kebutuhan. Sesuai kebutuhan, ada lebih dari satu. Tentu apa yang kita bicarakan ini adalah
sebagai sebuah teori dan apa yang kita pahami ya. Iya. Boleh jadi dalam pelaksanaannya karena terikat dengan katakan hukum negara sebagai negara modern saat ini sudah Iya. definitif dan semacamnya. Boleh jadi banyak hal yang kemudian tidak berlaku karena memperhatikan kondisi negara dan semacamnya. Khususnya Imam Ali Khamenei itu adalah di antara para marja yang sangat punya pemahaman dan sangat punya katakan fatwa yang betul-betul mengakui keberadaan dan eksistensi sebuah negara sebagai kontrak sosial setiap kita, setiap warga dengan negara. Maka para pengikut yang taklid kepada Imam Ali Khamenei itu otomatis punya keterikatan kepada aturan-aturan negara. Dan melanggar pada aturan negara itu juga adalah sebagai pelanggaran syar'i karena pelanggaran terhadap sebuah komitmen, sebuah katakan kontrak sosial yang kita lakukan dengan katakan pemangku sesuai undang-undang, sesuai dengan undang-undang. Katakan kita itu setiap kita punya SIM untuk naik motor atau naik mobil kan gitu kan. Untuk buat SIM itu ada aturan-aturannya dan kita dengan buat SIM itu artinya kita menyepakati aturan-aturan lalu lintas. Dan artinya kita juga harus mengikuti aturan lalu lintas itu. Dan lampu merah berhenti. Ya. Melanggar lampu merah artinya dosa karena berarti kita adalah melanggar kesepakatan kita dengan negara. Ya. Jadi itu juga penting untuk dipahami bahwa apa yang tadi kita sampaikan sebagai konsep dalam Syiah boleh jadi banyak hal sebagiannya atau mayoritasnya adalah tidak bisa dilakukan karena tadi berbenturan dengan hukum negara dan bagian dari konsekuensi bernegara adalah kita mengikuti aturan negara. Ya, sekali lagi terakhir soal hakim syar'i itu tadi, Ustaz. Hakim syar'i itu yang mana, Ustaz? Apakah yang punya ijazah atau yang punya wikalah mutlak ataukah hakim syar'i itu adalah marja itu sendiri, Ustaz? Dalam konsep marja'iyah pertama yang disebut dengan hakim syar'i itu adalah marja itu sendiri. Itu adalah hakim syar'i. Boleh jadi dalam sebagian tempat kemudian ada katakan kepanjangan tangan daripada sang marja tadi yang memang punya secara umum. Tapi saya rasa dalam kondisi saat ini banyak negara yang tidak memungkinkan untuk dia punya kepanjangan seperti itu ya dengan aturan negara dan semacamnya. Jadi makanya katakan bahwa dalam katakan misalnya dalam pernikahan, dalam perceraian misalnya kan itu dibutuhkan adanya surat menyurat, surat-surat bukti bahwa dia sebagai suami istri atau bahwa dia sudah bercerai dalam sebuah negara seperti kita di Indonesia misalnya. Itu adalah sesuatu yang sangat penting sekali dan itu adalah bagian administrasi yang harusnya juga setiap kita memperhatikan itu dan itu bagian daripada agama. Itu bukan hanya katakan bagian dari administrasi negara yang tidak ada hubungannya dengan agama, tetap itu punya hubungan dengan agama karena aturan-aturan tadi, karena aturan-aturan yang sudah kita sepakati sebagai warga negara. Ya Ustaz, terima kasih banyak Ustaz atas kehadiran antum. Mudah-mudahan penjelasan antum bermanfaat bagi kita semua. Demikian pemirsa yang saya muliakan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.